Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang timbul dan hapusnya hutang pajak dan akan dijelaskan oleh kelompok kami. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Materi yang pertama yaitu konsep hutang pajak. Pengertian hutang pajak itu menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Penagihan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, hutang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarinya dan telah terpenuhi atau terjadi suatu debt bandstand atau sasaran pemajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Dan juga ada beberapa pendapat menurut ahli mengenai hutang pajak. Yang pertama menurut Feldman, ia mengatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan oleh sepihak dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum. Dalam artian yaitu undang-undang tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Lalu menurut Smets mengatakan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan juga dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditujukan secara individual. Hal ini itu dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Lalu ada menurut Superman, ia mengatakan bahwa pajak adalah wajib berupa uang atau barang yang dapat dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi, barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Lalu terdapat menurut Rahmat Sumitro itu mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal secara kontraprestasi secara langsung yang dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ada beberapa jenis fungsi pajak yaitu fungsi sebagai buget trail, fungsi yaitu manfaat pokok yang digambarkan oleh jenis pajak itu sendiri, dan fungsi regulate di mana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk itu, pemerintah dapat melakukan usaha mengikatkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak, mengingatkan besar manfaat yang diberikan oleh pajak dan juga pajak dimasukkan sebesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Ada fungsi lain yaitu fungsi regulate, yaitu fungsi yang untuk mengatur atau fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, karena fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Ada jurisprudensi pemungutan pajak, yang mana jurisprudensi ini adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutan pajak tersebut itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan agar tidak menjadi berulang-ulang dan juga bias, agar juga tidak memberatkan orang yang dikenakan pajak tersebut. Azas yurisdiksi pemungutan pajak yaitu berdasarkan beberapa azas. Yang pertama, azas sumber, yaitu pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dari sumber atau tempat objek pajak itu berada. Berdasarkan yurisdiksi pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dari sumber atau tempat objek pajak itu berada. Jika objek pajak berada di negara Indonesia itu berwenang dalam memungut pajak terhadap pelapor pajak tersebut. Lalu ada azas yang kedua yaitu azas kewarganegaraan, yaitu yurisdiksi pemungutan pajak itu dikenakan bukan berdasarkan tempat objek pajak, melainkan berdasarkan status atau kedudukan warga negara dari setiap orang pribadi yang berasal dari negara yang mengenakan pajak. Berdasarkan azas ini bahwa yurisdiksi ini walaupun orang pribadi yang berkesangkutan tidak bertempat tinggal atau berkedudukan pada negara yang hendak melakukan pemungutan pajak, tetapi orang pribadi merupakan warga negara tersebut, maka tetap dapat dilakukan pemungutan pajak terhadap yang bersangkutan walaupun orang tersebut bukanlah warga negaranya.
Lalu yang ketiga adalah berdasarkan azas tempat tinggal, yaitu pemungutan pajak dilakukan oleh warga berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan dari wajib pajak. Negara itu berwenang memungut pajak pada wajib pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan pada negara yang bersangkutan. Ketiga jenis ini itu pemungutan pajak tersebut selama diadopsi dalam rangka pemungutan pajak Indonesia, baik terhadap pajak langsung maupun pajak tidak langsung, khusus terhadap azas ini bahwa menegaskan adanya batasan waktu untuk bertempat tinggal atau berada di Indonesia, yaitu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Keberadaan dari 183 hari ini tindaklah harus berturut-turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari seseorang berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Adapun materi yang kedua yaitu penagihan hutang pajak. Penagihan hutang pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan, khususnya mengenai pembayaran hutang pajak. Dan juga pengenaan hutang pajak terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pengenaan di depan atau stelsel fiksi merupakan konfigurasi lanjutan yang merupakan jenis pengenaan pajak berdasarkan asumsi dan asumsi tersebut tergantung pada ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, pengenaan di belakang atau stelsel real merupakan cara untuk menetapkan pajak ke keadaan sebenarnya pada suatu tahun perpajakan. Yang ketiga, ada pengenaan cara campuran yang merupakan metode pajak berdasarkan 2 metode pajak fiksi dan real. Materi yang ketiga, timbulnya hutang pajak. Timbulnya hutang pajak ditinjau dari segi hukum. Pajak merupakan sebuah perikatan, akan tetapi perikatan pajak berbeda dengan perikatan perdata. Dalam perikatan perdata, timbulnya perikatan dapat terjadi karena perjanjian dan dapat pula karena undang-undang. Sementara perikatan pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang. Ada 2 ajaran atau pendapat mengenai saat timbulnya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formal. Sebagai berikut. Yang pertama, ajaran material. Sesuai dengan ajaran material bahwa pajak penghasilan itu terutang pada suatu saat untuk pajak penghasilan yang dipotong pihak ketiga. Lalu akhir masa untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha. Lalu akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan. Jadi menurut ajaran material ini bahwa apabila tes Batten sudah dipenuhi maka secara otomatis timbul hutang pajak meskipun surat ketetapan pajak belum ada. Lalu ada ajaran formal. Ajaran formal yaitu bahwa hutang pajak timbul karena wajib pajak yaitu pemerintah atau otoritas pajak ketika surat ketetapan pajak SKP diterbitkan memutuskan bahwa pajak terutang. Menurut ajaran formal bahwa surat ketetapan pajak merupakan syarat wajib yang dapat menimbulkan hutang pajak. Materi keempat, penghapusan hutang pajak. Yang pertama ada pelunasan. Pembayaran hutang pajak akan dihapus apabila wajib pajak telah membayar hutang pajaknya. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi adalah cara untuk menghentikan hutang pajak dengan menghapuskan hutang pajak, pembayaran dan kerugian akan dapat dikembalikan. Yang ketiga ada penghapusan hutang pajak untuk mengakhiri pajak dengan menghapus hutang pajak karena pembayaran pajak bangkrut dan mengalami kelilitan hutang. Yang keempat ada kadaluarsa atau lewat waktu. Kadaluarsa yaitu apabila pemungutan tidak memungut pajak yang teruntuk dalam jangka waktu yang tertentu, maka pajak dengan dianggap dibayar dan tidak dapat dikembalikan lagi. Yang kelima ada pembebasan. Pembebasan merupakan pengakhiran hutang pajak yang dapat dilakukan tanpa persetujuan dari wajib pajak. Yang keenam ada penundaan penagihan. Hal ini memungkinkan penagihan pajak yang belum dibayarkan dengan jangka waktu tertentu. Yang ketujuh ada pengecualian. Pengecualian di sini karena UU sudah sejak semula sudah mengecualikan baik yang berkaitan dengan subjek maupun objek. Oke, baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi tentang timbul dan hapusnya hutang pajak. Semoga teman-teman bisa mengerti, memahami, dan bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.